Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema prokrastinasi akademik. Ikuti penjelasan berikut ini ya. Tujuan bimbingan klasikal kita pada kesempatan kali ini yaitu untuk membantu adik-adik semua untuk memahami prokrastinasi akademik dan bagaimana cara untuk menghindari prokrastinasi akademik atau penundaan mengerjakan tugas. Apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu apa sih itu prokrastinasi akademik? Yang kedua, jenis-jenis tugas apa saja yang biasanya diprokrastinasi? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri prokrastinasi akademik itu sendiri? Dan yang keempat, adalah hal yang paling penting yaitu bagaimana tips agar kita terhindar dari prokrastinasi akademik. Apa sih itu prokrastinasi akademik? Sebelumnya, mari kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan prokrastinasi. Prokrastinasi dapat dipahami sebagai penundaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan disengaja dan melakukan suatu pekerjaan dengan melakukan aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas tersebut. Kemudian, prokrastinasi akademik di sini dapat diartikan sebagai jenis penundaan yang dilakukan pada tugas formal yang berhubungan dengan akademik, seperti menunda mengerjakan tugas sekolah, menunda mengerjakan tugas kursus. Tugas-tugas apa aja sih yang biasanya ditunda atau diprokrastinasi? Yang pertama yaitu tugas mengarang. Tugas mengarang di sini biasanya berkaitan dengan menulis ya, misalnya menulis makalah, menulis laporan, atau bahkan membuat karangan yang ditugaskan oleh guru mata pelajaran. Yang kedua yaitu tugas belajar menghadapi ujian. Biasanya sebelum ujian banyak yang menunda untuk belajar. Nah, seperti menunda belajar untuk mempersiapkan ujian akhir semester, ujian pertengahan semester, atau bahkan ulangan harian. Nah, yang ketiga yaitu tugas membaca. Ini biasanya penundaan untuk membaca buku referensi yang diwajibkan oleh guru mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu tugas kerja administratif. Tugas kerja administratif yaitu menyalin catatan misalnya, atau tidak mengisi daftar hadir ya, atau absen. Nah, ada menunda untuk menghadiri pertemuan. Di sini termasuk ya, menunda untuk masuk kelas atau terlambat untuk masuk saat jam pelajaran, atau menunda melakukan praktikum, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Ada juga yaitu kinerja akademik secara keseluruhan. Ini mencakup semua jenis-jenis yang sebelumnya tadi ya. Ada yang menunda menulis, menunda membaca. Nah, ini termasuk ke dalam kinerja akademik secara keseluruhan, yaitu menunda semua aktivitas akademik secara keseluruhan. Apa aja sih ciri-ciri prokrastinasi akademik? Nah, yang pertama yaitu menunda untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Biasanya seorang prokrastinator itu adalah sebutan bagi orang yang melakukan prokrastinasi ya. Seorang prokrastinator menunda untuk memulai mengerjakan tugasnya, dan ada juga yang sudah mulai mengerjakan tetapi tidak dikerjakan sampai selesai dan menunda untuk menyelesaikannya ya. Kemudian yang kedua, ada keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini biasanya prokrastinator itu kebanyakan memikirkan, jadi kebanyakan persiapan memikirkan mengerjakan tugas, tetapi menunda untuk mengerjakan tugas. Dan yang ketiga yaitu kesenjangan antara waktu yang direncanakan dengan kinerja aktualnya. Jadi di sini seorang prokrastinator sudah membuat jadwal, misalnya saya akan mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas hari Senin jam 9 pagi. Tetapi pada kenyataannya dia mengerjakan tugas pada hari Senin malam atau bahkan bisa hari Selasa pagi. Nah, yang keempat itu melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Biasanya prokrastinator lebih memilih mengerjakan aktivitas yang menurutnya lebih menyenangkan, seperti bermain HP, bermain game, menonton televisi, atau jalan-jalan bersama teman-temannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tips-tips untuk menghindari prokrastinasi akademik. Apa saja sih tips-tips untuk menghindari prokrastinasi akademik ini? Yang pertama yaitu menetapkan tujuan utama.
Jadi, tujuan utama itu penting agar kita termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Misalnya, ada tugas bahasa Inggris. Apa sih tujuannya untuk mengerjakan tugas bahasa Inggris itu? Tujuannya agar mendapat nilai bahasa Inggris yang bagus atau agar dapat berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Atau bisa jadi tujuan-tujuan lainnya yang dapat memotivasi untuk segera menyelesaikan tugas. Yang kedua yaitu menetapkan deadline setiap tugas atau pekerjaan. Jadi deadline ini sangat penting ya agar kita mempunyai target dan menyelesaikan tugas. Jadi ditulis tugasnya apa, kemudian tanggal berapa dan jam berapa kita harus menyelesaikannya sehingga ada target dan menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga, menyusun daftar tugas. Jadi setelah menyusun deadline, kita menyusun daftar tugas. Daftar tugasnya dari yang pertama yang deadline terdekat terlebih dahulu. Kemudian ada mengurai pekerjaan tugas yang rumit agar menjadi lebih sederhana. Nah, terkadang kita dihadapkan dengan tugas yang dari judul tugasnya saja sudah bikin pusing atau bikin stres. Nah, agar kita tidak stres dan tidak down terlebih dahulu, kita perlu memisah-misahkan bagian-bagian dari tugas tersebut agar lebih mudah. Misalnya, tugas membuat makalah. Tugas membuat makalahnya ada 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, bisa dipisah-pisahkan tuh, misalnya mengerjakan bab 1 terlebih dahulu, lalu mengerjakan bab 2, dan mengerjakan bab 3. Jadi tidak dikerjakan sekalian yang bisa membuat kita pusing sendiri atau stres. Kemudian, yang selanjutnya ada memulai mengerjakan tugas yang mudah terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya dari yang tadi ya, memulai dari bab 1 atau mulai tugas yang sekiranya lebih mudah untuk pemanasan dulu ya, istilahnya untuk pemanasan dulu, kemudian nanti yang agak yang sedang, kemudian tugas yang rumit. Jadi, mulailah dari yang mudah terlebih dahulu, tetapi tetap diperhatikan deadline-nya ya, agar semua tugas bisa dikerjakan tepat waktu dan tidak terlambat dalam menyelesaikannya. Selamat mencoba. Nah, di sini ada kata-kata bagus nih agar kita tidak terjebak dalam prokrastinasi akademik, yaitu jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugasmu agar nantinya tidak merugikan dirimu sendiri. Kalau tidak mengerjakan tugas sekarang, kapan lagi? Baiklah adik-adik semua, cukup sekian ya kegiatan bimbingan klasikal kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.